Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan isi dari bahasa Inggris, isi dari buku bahasa Inggris. Mempelajari tentang yang pertama, unit 1, customer atau consumer. Kedua, kalimat tersebut merupakan istilah yang sering kita dengar dalam dunia bisnis dan pemasaran, namun keduanya memiliki makna yang berbeda. Pertama, customer atau yang disebut pelanggan, yaitu mereka yang membeli produk dan melakukan pembelian berulang-ulang terhadap produk tersebut dan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Yang kedua, consumer, yaitu mereka yang membeli produk sekali saja dan tidak melakukan pembelian berulang-ulang. Yang pertama, kalimat langsung. Kalimat ini biasanya digunakan dengan orang yang lebih kita kenal atau contoh yang akrab dengan kita. Contoh, kapan kamu pulang dari Semarang? Kalimat yang tidak langsung. Kalimat ini biasanya ditujukan kepada orang yang asing dan kalimat ini lebih sopan. Contoh, bisakah kamu memberitahu kamu saya berapa harga jilbab ini? Unit 2, companies atau perusahaan, tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua produksi barang dan jasa. Dalam perusahaan pasti ada yang namanya parent company atau induk perusahaan. Perusahaan yang berperan utama dalam mengatur, mengendalikan dan mengawasi kinerja dari beberapa anak perusahaan yang bergabung dalam satu grup perusahaan. 2. Subsidiary company atau anak perusahaan. Perusahaan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak oleh perusahaan lain yang disebut perusahaan induk. Contoh dari perusahaan. Contoh dari parent company, PT Pertamina dengan subsidiary company, Hulu Gas, Listrik, Energi Terbarukan. Ada simple present tense, past tense, dan present continuous tense. Simple present tense digunakan untuk kejadian yang terjadi berulang kali atau sesuatu kebiasaan. Cirinya terdapat V1, Vs atau S. Biasanya terdapat kalimat seperti always, usually, every. Contoh kalimat, Fatima always enjoys her trip to the market. 2. Simple past tense digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lampau. Cirinya terdapat V2 dan V. Biasanya terdapat kalimat seperti last, yesterday, on day. 3. Simple present continuous tense digunakan untuk menjelaskan kejadian terjadi saat pembicaraan langsung atau saat ini. Unit 3, travel. Unit ini membahas tentang company planning atau jadwal rapat perusahaan untuk membuka cabang baru di luar negeri. Di unit ini kita juga mempelajari nama-nama negara beserta kebangsaannya seperti Jerman dengan kebangsaan Jerman yang lain sebagainya. Unit 4, troubleshooting. Unit ini membahas sebuah istilah yang merujuk pada bentuk penyelesaian suatu masalah yang ada di perusahaan dengan pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Unit 5, company story atau sejarah. Perusahaan adalah catatan momen penting dalam bisnis dari awal hingga saat ini, mengatur tonggak sejarah, pencapaian dan karya tokoh yang berpengaruh ke dalam narasi yang kohesif. Dalam unit ini kita juga mempelajari tentang key dates atau bisa diartikan tanggal utama atau tanggal penting. Unit 6 yaitu retailing, artinya proses pemecahan pabrik. Dalam unit ini mempelajari beberapa vocab seperti manufaktur, pabrik, supermarket, wholesale, grocery, retail outlets, toko eceran, yaitu kata-kata benda yang bisa dihitung secara langsung. Example, 2 apples on apple, eggs and claw, yaitu kata benda yang tidak bisa dihitung. Example, rich mineral water eggs. Unit 7 yaitu produk. Dalam ini menggunakan kalimat komparatif. Kalimat komparatif
yaitu kalimat yang digunakan untuk membandingkan antara dua benda atau dua kelompok. Unit 8. Dalam unit 8 belajar tentang people. Di sini kita belajar tentang beberapa motivasi seorang dalam bekerja, seperti dalam salary atau gaji, achievement atau pencapaian, social interaction, interaksi sosial, dan status atau status. Kemudian belajar mengenai going to future digunakan untuk mengungkapkan rencana di masa mendatang, baik rencana tersebut realistis atau tidak. Unit 9. Business environment merupakan suatu keadaan yang terjadi di sekitar bisnis secara keseluruhan, atau kondisi luar dalam perusahaan atau bisnis yang bisa mempengaruhi laju dari usaha tersebut. Unit 10. Mempelajari tentang company expenditure atau pengeluaran perusahaan. Company expenditure terdiri dari wages, capital, buildings, materials, and ratios. Di sini juga mempelajari figures and numbers. Unit 11. Mempelajari corporate responsibility, artinya sebuah khusus di lingkungan perusahaan. Di sini mempelajari mengenai ethical policy, yaitu kebijakan etika, maksudnya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada berkembang di masyarakat. Unit 12. Unit ini mempelajari competition, yaitu sebuah kompetisi dari berbagai pasar seperti open market, share, global market, dan present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.